Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nisa Istiqomah Sabdaningrum dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan Ilmu Kependidikan dengan NIM K2321052. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika Pancasila, lebih tepatnya etika terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ana yang sudah membimbing kami dan mengawal kami dalam mata kuliah Pancasila. Video ini pun bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester 1 mata kuliah Pancasila. Langsung saja ke bab pertama, apa sih itu pengertian dari etika? Yang pertama ada pengertian etika. Menurut Haji Al-Mustafa, pengertian etika adalah ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memerhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akal serta pikiran manusia. Sedangkan menurut Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam, etika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membicarakan perihal suatu nilai-nilai serta norma yang dapat menentukan suatu perilaku manusia ke dalam kehidupannya. Dari penjelasan kedua ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau paduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Selanjutnya ada macam-macam etika sendiri. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Dari kelima sila tersebut dapat kita ketahui bahwa macam-macam etika ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan yang terakhir ada nilai keadilan. Langsung ke pembahasan utama, yaitu etika kepada orang yang lebih tua atau yang sering kita sebut dengan sopan santun. Sopan santun adalah hal mendasar bagaimana kita berhadap dengan semua orang, bahkan bisa menjadi tolak ukur kepribadian seseorang. Berkaca dari pengalaman saya sendiri yang mungkin masih kurang mengetahui dalam sopan santun, ada baiknya kita belajar lagi lebih meningkatkan etika kita. Etika dasar dalam berkomunikasi dengan orang tua harus diketahui dan dilakukan sejak dini, sehingga diharapkan etika ini akan menjadi kebiasaan dan dibawa dalam pergaulan hingga dewasa nantinya. Sikap dan perilaku yang sopan atau beretika terhadap orang tua yang berhasil saya kumpulkan diantaranya. Oke, yang pertama ada mendahulukan. Mendahulukan di sini yang dimaksud adalah saat kita makan atau minum, lebih baik kita mendahulukan orang yang lebih tua terlebih dahulu. Selain itu, saat kita memasuki ruangan pun juga lebih baik kita mendahulukan orang tua, seperti membukakan pintu,
silahkan untuk memasuki ruangan tersebut. Seperti itu. Yang kedua, ada berbicara yang sopan. Alangkah baiknya saat kita berbicara kepada orang tua, jangan menggunakan nada yang kasar atau keras. Yang ketiga, meminta maaf dan izin. Saat kita melakukan kesalahan, lebih baik kita meminta maaf terlebih dahulu. Jangan terlalu lama untuk marah ataupun ngambek. Dan selanjutnya ada meminta izin. Saat kita meminjam ataupun melakukan sesuatu, lebih baik kita meminta izin ke orang yang lebih tua. Yang terakhir ada mematuhi dan menuruti. Saat orang tua bicara, lebih baik kita mendengar, setelah itu menuruti atau mematuhi perkataannya tersebut. Selanjutnya, etika kepada orang tua secara tertulis. Mungkin bisa dilakukan kepada dosen ataupun petinggi atau siapapun yang lebih tua dari kita. Etika yang pertama adalah mengucapkan salam atau sapa seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan yang lainnya. Selanjutnya ada basa-basi. Basa-basi itu terkadang penting, jadinya tidak langsung mengucapkan apa yang kita perlu, tetapi alangkah baiknya kita basa-basi terlebih dahulu, seperti apa kabar Pak, mohon maaf apabila mengganggu, seperti itu. Yang ketiga, sebutkan identitas diri. Karena tidak semua orang akan menyimpan nomor kita, jadi pastikan untuk memperkenalkan diri dengan sopan. Jika digabung seperti ini. Assalamualaikum Bu, maaf sebelumnya. Ini saya Nisa Istiqomah, mahasiswa semester 1 dari Prodi Pendidikan Fisika. Bisa seperti itu. Selanjutnya, baru utarakan maksud atau keperluan yang kita mau. Mengucapannya pun dengan singkat, jelas, dan sopan. Hindari kata-kata yang tidak tegas dan bertele-tele. Jangan juga menggunakan kalimat yang bernada memerintah. Yang kelima, yaitu jangan curhat. Curhat malah menunjukkan kamu hanya memikirkan masalah kamu sendiri dan tidak peduli tanggapan orang lain. Yang keenam, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Seperti tadi yang saya bilang, saat mengutarakan keperluan, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan. Jangan menggunakan bahasa yang alay, gaul, slang, dan sebagainya. Selanjutnya, menunggu pesan balasan dengan sabar. Jangan tiba-tiba menodongnya dengan banyak panggilan. Tunggulah beberapa saat. Seringkali yang menurut kita sepele malah menjadi masalah serius jika tidak ditangani dengan. Kesembilan, perhatikan waktu saat mengirim pesan. Dalam mengirim pesan, perlu juga kita perhatikan jam istirahat dosen kita. Jangan terlalu malam atau jangan terlalu kepagian. Kirimlah pesan pada saat hari dan jam kerja. Tak lupa juga ucapkan terima kasih. Terima kasih ini sebagai ucapan atas waktu yang telah diluangkan dosen atau orang yang lebih tua untuk membaca chatan kamu dan merespon chatan kamu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk merespon jawaban dari orang yang lebih tua tersebut. Sekian presentasi etika Pancasila dari saya. Sebelum itu, saya terima kasih kepada Thread.id dan Blogspot oleh Anton Carlin yang sudah menjadi referensi saya dalam mengerjakan tugas kami ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada penyedia template ini dari sledge.go. Saya akhiri presentasi ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.